Indonesia Football Seven dideklarasikan, Sintayong kembali ke timnas Indonesia, tapi bukan timnas sepak bola, melainkan timnas mini soccer. Setelah Indonesia Football Seven Federation dideklarasikan, Sintayong kembali ke timnas tersebut ya. Sintayong dijadikan sebagai advisor ataupun sebagai direktur teknik ataupun penasihat di timnas soccer, bukan sebagai pelatih guys. Nah jadi Indonesia Football Seven Federation ini sudah dideklarasikan dan diketuai oleh Pak Dudung Abdurrahman ya. Nah Pak Dudung ini menjadi ketua umum perdana Indonesia Football Seven Federation. Bergabungnya Indonesia ke Federasi Internasional dilakukan untuk ikut serta ajang resmi. Indonesia bertekad untuk tampil di Intercontinental Cup 2026 yang akan digelar di Roma, Italia pada 30 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Nah, jadi sekarang mini soccer sudah menjadi cabang olahraga resmi dan juga sudah dinaungi oleh federasi di Indonesia dengan ketua umumnya Pak Dudung Abdurrahman ditemani oleh Sintayong sebagai advisor atau sebagai direktur teknik atau penasihat ya. Nah jadi ini menarik banget comebacknya Sintayong ke Indonesia ya, seperti yang sudah gua beritakan atau sudah gua jelaskan di video sebelumnya ketika gua membahas comebacknya Sintayong ke Indonesia. Itu ternyata bukan ke timnas Indonesia sepak bola, namun ke timnas Indonesia mini soccer guys. Nah ini juga merupakan kabar bahagia ya bagi pecinta-pecinta STY di tanah air karena banyak sekali. Sekarang Sintayong fokus ke timnas mini soccer. Dia juga langsung mengutarakan pendapatnya dan juga dia juga mengutarakan fokusnya di federasi yang dia naungi sekarang di Indonesia. Dia mengatakan seperti ini guys. Setelah diundang Pak Dudung, saya tertarik untuk menjadi penasehat di Football Seven Indonesia. Pak Dudung mengajak saya dengan agresif. Saya juga akan agresif, ucap Coach Sin. Seperti yang disampaikan Pak Dudung, ada masalah mental pemain Indonesia. Itu aspek pertama yang saya fokus ketika jadi pelatih timnas Indonesia, ucap Sintayong. Sepertinya memang ya apa yang diomongkan oleh Sintayong itu ya memang benar ya, karena dia sudah sangat mengerti tipikal-tipikal bakat-bakat pemain atau pesepak bola Indonesia. Karena mini soccer juga bisa dikatakan itu kan sebagai ya seperti futsal lah ya, skill dan juga materi, teori semuanya itu sama seperti sepak bola. Artinya ya Coach Sin juga pasti mengerti ya dengan olahraga ini gitu guys. Kemudian Coach Sin juga menambahkan, selama 5 tahun di PSSI saya banyak belajar untuk mengembangkan pemain muda dengan baik. Jadi apalagi saya juga pernah menangani timnas U20 dan senior di Indonesia. Nah, gua sangat mengapresiasi Federasi Football Seven Indonesia ini memilih Sintayong sebagai direktur teknik. Kenapa? Karena mereka memilih orang yang tepat, guys. Memilih orang yang tepat. Selain Sintayong ini adalah pelatih kalibernya itu timnas nasional, internasional banget ya. Dia juga orang yang mengerti kondisi ataupun mengerti semuanya tentang sepak bola Indonesia gitu, karena dia lama di sini ya, 5 tahun menjadi head coach dari timnas Indonesia gitu guys. Ini adalah pilihan yang tepat, bagus banget untuk Federasi Football Seven Indonesia ya, memilih orang yang tepat, tidak seperti PSSI kemarin memilih Patrick Kluivert ya. Itu adalah keputusan yang sangat tidak tepat. Ya semoga saja Indonesia dengan federasi baru ini, kemudian dengan cabang olahraga baru ini bisa terbang lebih tinggi lagi dan bisa lebih berprestasi, karena ini federasi baru. Kemudian ketika federasi baru ini dideklarasikan, tidak lama setelahnya akan mengikuti kompetisi baru ya, Intercontinental Cup nanti di Roma ya, karena ini adalah apa ya, bisa dikatakan memang kompetisi resmi juga untuk mini soccer. Semoga langsung berprestasi. Kita tunggu saja apa langkah dari Sintayong juga ke depannya. Kita tunggu saja, patut kita ikuti juga guys berita-beritanya, karena ini sangat menarik ya, apalagi untuk kalian para pecinta STY ya. Nah mungkin kita akan lanjut ke berita selanjutnya, dan tuliskan apa pendapat kalian tentang comebacknya STY ini di kolom komentar guys. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Masih
tentang Sintayong ya. Jadi ketika Sintayong menghadiri deklarasi Indonesia Football Seven, Sintayong itu tentu saja akan menjadi incaran dari berbagai jurnalis, wartawan dan juga media. Pasti dia itu akan banyak sekali mendapatkan pertanyaan ya. Dan kali ini Sintayong itu mendapatkan pertanyaan mengenai ya sepak bola Indonesia gitu guys. Lebih tepatnya kepada pembinaan bibit-bibit muda di Indonesia. Nah, jadi Sintayong itu menjelaskan masalah di pesepak bola Indonesia, khususnya di pesepak bola Indonesia di usia muda. Mengingat di beberapa minggu terakhir bibit-bibit muda kita itu sedang viralnya bukan karena prestasi tapi kontroversi ya, di masalah kemarin tendangan kungfu ya. Nah, jadi relate banget untuk kita bahas. Sintayong itu menjelaskan seperti ini guys. Mungkin kalian semua yang ada di sini tahu bahwa saya sudah 5 tahun berada di PSSI. Saya juga sudah banyak belajar bagaimana bisa mengembangkan pemain-pemain muda dengan baik dan dengan cara apa. Saya sudah pernah berada di timnas Indonesia U20, U23 dan juga senior. Jadi, mungkin bisa menjadi dukungan yang baik untuk mentransfer ilmu saya kepada pemain-pemain muda di Football Seven. Jadi, Coach Shin ini masih tetap fokus untuk Football Seven ya, memang ya, karena dia sudah tidak berada di PSSI, sekarang dia sudah ada di Football Seven, jadi dia lebih fokus ke Football Seven. Ada permasalahan mental di pemain-pemain Indonesia. Jadi, pertama kali saya datang ke Indonesia, saya memperbaiki mental para pemain dan juga fisik pemain, ucap Coach Shin. Ini tentu saja kita tahu ya, karena ketika Coach Sintayong itu menangani timnas senior kan banyak sekali berita viral yang mengatakan jika Coach Shin ini sangat peduli dengan apa yang dimakan oleh para pemain, apa rutinitas para pemain. Bahkan Sintayong itu melarang pemain untuk memakan sate, nasi goreng, nasi padang dan juga yang lain-lainnya. Ya, konsennya Coach Shin ini kepada perbaikan mental dan juga fisik dari para pemain, karena Coach Shin ini mengatakan jika para pemain Indonesia itu seperti yang tidak dibicarakan gitu. Banyak sekali pemain-pemain yang mengatakan pandit-pandit sepak bola atau pengamat sepak bola yang mengatakan pemain Indonesia itu cepat-cepat, tapi kata Coach Shin tidak terlalu cepat katanya. Kemudian Coach Shin juga menilai jika fisik dari para pesepak bola Indonesia itu jelek banget ya fisiknya gitu guys. Bukan fisik, bukan tampilannya, tapi staminanya ya. Staminanya itu jelek menurut Coach Shin gitu. Makanya kebanyakan dari pemain Indonesia itu tidak bisa bermain 90 menit. Itu guys masalahnya. Nah, sejak saat itu ketika Coach Shin masih di PSSI, dia itu benar-benar menggembleng masalah fisik dan juga mental para pemain muda khususnya ya. Nah, kemudian Coach Shin juga menutup dengan statement seperti ini guys. Jadi kemampuan individu mereka sangat baik, tetapi tidak ada fisik yang baik. Akibatnya mereka tidak bisa mengeluarkan atau menampilkan yang terbaik meskipun punya kemampuan yang bagus, ucap Coach Sintayong. Dan gua setuju dengan statement ini. Kenapa? Ya sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Jika skill mah di Indonesia bibitnya itu banyak sekali ya. Bahkan ada satu pemain yang skillnya bagus banget namun fisiknya kurang dan juga memang kurang dibina saja, yaitu King Polo. Kalian tahu ya, Raja Tarkam itu kan skillnya bagus banget tapi dia tidak bisa bersaing di level atas. Kemudian banyak sekali pemain-pemain juga yang dirasa skillnya itu ya ini layak bermain di Premier League, ini layak bermain di Eropa ketika kita melihat skillnya ya. Tapi kembali lagi, ketika kita melihat staminanya, wah, staminanya tidak cocok untuk bermain di luar gitu, karena mereka tidak kuat dengan persaingan luar gitu. Itulah mengapa Sintayong itu sangat mengerti culture dan juga sangat mengerti tipikal pesepak bola Indonesia gitu guys. Ya kalau misalkan siapapun lah pengamat sepak bola ataupun direktur teknik ataupun siapapun yang biasa mengelola akademi usia muda, yang biasa mencari bibit-bibit muda, jika datang ke Indonesia pasti mereka itu banyak sekali menemukan dan banyak sekali takjub ya. Ya kita tidak akan heran 270 juta populasi manusia yang ada di Indonesia, ya bisa kita hitung lah akan banyak sekali bakat-bakat yang tidak terekspos atau tidak terjaring ya oleh grassrootsnya timnas Indonesia. Namun ketika ada 1, 2 sampai 1 squad ataupun 10, 20 pemain muda kita yang terjaring ke
grassroots atau Garuda Selection itu ya skillnya bagus, tidak usah diragukan lagi. Namun kembali lagi, semuanya pasti kembali ke masalah fisik gitu guys. Dan itu adalah konsennya Sintayong ketika dia ada di PSSI, karena kan dia menangani U20, U23 dan juga senior gitu guys. Dia paham sekali dengan hal ini, dan kita juga tentu saja sebagai pecinta sepak bola Indonesia, khususnya kita yang mengikuti timnas Indonesia dari dulu ya, kita sangat setuju dengan statementnya Sintayong ini gitu guys. Ya kita gua ya, khususnya untuk gua sendiri yang melihat sendiri ya, ketika Buas Solosa di usia prime-nya, ya kita semua setuju Buas Solosa itu adalah pemain yang sangat bertalenta, berskill, dan juga dia itu sangat cocok untuk bermain di Premier League. Bahkan ada satu coach yang ingin membawa Buas Solosa itu ke Premier League pada saat itu karena skillnya mumpuni. Dan Buas Solosa itu kalau misalkan berbicara masalah kesehatan, masalah fisiknya itu sangat bagus sekali. Kakak Buas itu sangat bagus ya, dia dinilai memiliki fisik yang sangat kuat. Namun sayangnya cedera, walaupun gue juga ingin membahas cedera ya, ketika Buas Solosa cedera sampai kakinya patah, dia bisa comeback dan juga segala macam. Namun sayangnya Buas Solosa tidak sampai abroad, ke luar negeri ya, sayang sekali. Dan gue rasa akan banyak sekali calon-calon bibit muda seperti Buas Solosa ke depannya ya. Nah, dengan konsennya Sintayong seperti ini dan juga keterbukaan informasi sekarang, jangankan dari federasinya, dari para pemainnya sendiri, dari para pemain-pemain mudanya sendiri harusnya sudah menjadi konsen jika skill itu selamanya tidak akan menolong. Fisik dan juga kebugaran kalian itu harus dijaga juga gitu guys. Ini juga benar-benar harus kembali ke kesadaran para pemainnya tersendiri gitu guys. Dan bagusnya Sintayong ketika kembali ke Football 7, dia itu masih memfokuskan hal tersebut ya. Nah, bayangkan saja ketika pemain muda Indonesia ataupun pemain muda ataupun pemain pesepak bola Indonesia di usia seniornya memiliki fisik yang bagus, skill yang bagus, ya kita tidak akan heran jika suatu saat nanti banyak pemain kita yang memiliki karir yang sangat luar biasa, yaitu mereka berkarir di sepak bola atau di liga-liga top dunia, yaitu di liga-liga Indonesia. Walaupun sudah ada pemain timnas kita yang bermain di sana, ya ada Jay Ijes, ada Kevin Dix, ada Kelvin Verdong, ada kemudian Martin Paes dan juga Justin Hubner dan juga yang lain-lainnya. Tapi ya kita juga tahu ya, mereka itu tidak pure lokal, mereka itu adalah naturalisasi atau pemain abroad kita gitu, atau pemain ya diaspora kita, bukan kecil tumbuhnya di sini, mereka kan tumbuhnya di Belanda gitu ya, mereka dapat makanan gizinya di sana gitu guys. Nah, gua harapkan sih banyak sekali pemain-pemain lokal yang mengikuti jejak mereka. Pemain lokal ini artinya dia lahir kecil sampai besarnya di Indonesia, di sini, bukan di Belanda atau dimanapun gitu guys. Gue sih pengen melihat hal tersebut, dan jika hal itu terjadi, itu sudah bisa kita pastikan masalah pembinaan usia muda di Indonesia itu sudah berhasil guys. Kita tunggu saja ya. Nah, mungkin berita kali ini menjadi penutup bagi dalam episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis guys. Terima kasih banyak, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tuliskan semenarik mungkin pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan nantikan berita seputar sepak bola terupdate hanya di Sliding Tackle guys. Berita dalam negeri maupun luar negeri hanya di Sliding Tackle. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video selanjutnya guys.